Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Chelsea Olivia Butar-Butar. Salam kenal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama itu mengetahui berbagai bangun datar, yang kedua dapat mengetahui keliling dan luasnya, yang ketiga menyelesaikan permasalahan soal-soal. Teman-teman bisa lihat di sini telah terlihat ada 6 macam bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar kencang, belah ketupat, dan trapesium. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih bangun datar itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Bangun datar adalah bangun dua dimensi, artinya memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar hanya terlihat menutupi bidang, tanpa memiliki volume atau ketebalan. Setiap bangun datar dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung yang saling bertemu pada titik-titik tertentu. Bangun datar bisa memiliki bentuk yang beragam, mulai dari bersisi lurus seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Pertama yaitu persegi. Persegi merupakan salah satu bentuk segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Itu artinya semua sisinya memiliki ukuran sama dan setiap sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sedangkan untuk menghitung keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Contohnya, jika panjang sisi sebuah persegi adalah 5 cm, maka kelilingnya adalah 4 dikali 5, hasilnya 20 cm. Sedangkan luasnya adalah 5 dikali 5, yaitu 25 cm persegi. Dari tampilan gambar persegi dan gambar persegi panjang, apakah perbedaan yang dapat kita simpulkan? Sekilas keduanya tampak hampir sama karena sama-sama memiliki 4 sisi dan 4 sudut siku-siku. Pada persegi, semua sisinya sama panjang, artinya keempat sisinya memiliki ukuran yang sama besar. Sedangkan pada persegi panjang, hanya sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Jadi dua sisi panjangnya memiliki ukuran yang sama dan dua sisi lebarnya juga sama panjang, tapi panjang dan lebarnya tidak sama. Kedua, Persegi panjang adalah salah satu bentuk segi empat yang memiliki dua panjang sisi yang sama panjang dan sejajar. Setiap sudut pada persegi panjang juga merupakan sudut siku-siku. Rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sedangkan kelilingnya adalah 2 kali jumlah panjang dan lebar. Ada sebuah persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebarnya 2 cm. Maka berapakah luas dari persegi panjang tersebut? Jika panjang sebuah persegi panjang adalah 6 cm dan lebarnya 2 cm, maka luasnya adalah 6 dikali 2, yaitu 12 cm persegi. ketiga, Ketiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ketiga sisi saling bertemu pada ujung-ujungnya dan membentuk sudut. Untuk menghitung luas segitiga, kita menggunakan rumus segitiga kali atas kali tinggi. Sedangkan keliling segitiga diperoleh dengan menjumlahkan semua sisinya. Coba lihat segitiga di atas. Alas, tinggi, dan sisi miringnya sudah diketahui. Dari gambar-gambar tersebut, berapakah keliling segitiga dari gambar di atas tersebut? Jika panjang sisinya adalah 9 cm, 10 cm, dan 5 cm, maka kelilingnya adalah 9 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 24 cm. keempat, Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Belah ketupat memiliki 2 diagonal, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dan kedua diagonal itu saling berpotongan tegak lurus. Untuk menghitung luas belah ketupat, kita gunakan rumus setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan untuk kelilingnya rumusnya adalah 4 kali sisi. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat bahwa belah ketupat memiliki 2 diagonal. Kita disuruh mencari luasnya. Maka luas sama dengan setengah dikali 16 dikali 12. Kita hitung 16 dikali 12 itu 192. Lalu setengah dikali 192 sama dengan 96. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 96 cm persegi. kelima, Trapesium adalah bangun datar bersegi empat yang memiliki 2 sisi sejajar tetapi panjangnya tidak sama. Artinya trapesium tampak seperti persegi panjang yang salah satu sisinya miring. 2 sisi sejajar itu disebut alas trapesium, sedangkan 2 sisi lainnya disebut kaki trapesium. Untuk menghitung luas trapesium kita gunakan rumus luas sama dengan setengah dikali A tambah B dikali T. Dan keliling adalah K sama dengan A tambah B tambah C tambah D, yaitu menjumlahkan keempat sisinya. Coba kita lihat berapakah luas dari trapesium tersebut. Diketahui panjang sisi sejajar pertama yaitu A sama dengan 8 cm, panjang sisi kedua atau alas bawah yaitu B
sama dengan 10 cm dan tinggi adalah 5 cm. Kita diminta untuk mencari luas trapesium tersebut. Maka L sama dengan setengah dikali 8 tambah 10 dikali 5. Kita hitung langkah demi langkah. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Lalu setengah dikali 18 sama dengan 9. Dan 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi luas trapesium tersebut adalah 45 cm persegi. Ketujuh yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar bersegi 4 yang memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Artinya sisi depan sejajar dengan sisi belakang dan sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Rumus dari jajar genjang itu untuk mencari luas itu alas dikali tinggi. Sedangkan untuk menghitung kelilingnya rumusnya itu K sama dengan 2 dikali sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2. Perhatikan gambar di sebelah. Diketahui panjang alas jajar genjang adalah 10 cm dan tingginya adalah 5 cm. Kita diminta untuk mencari luas jajar genjang tersebut. Ingat kembali rumus jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Sekarang kita akan masukkan nilai ke dalam rumus. Menjadi L sama dengan 10 dikali 5. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 50 cm persegi. Maka hari ini kita sudah belajar tentang berbagai bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi. Macam-macamnya antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, trapesium, dan jajar genjang. Setiap bangun datar memiliki ciri-ciri dan rumus luas serta kelilingan yang berbeda. Dengan memahaminya, kita bisa mengenali berbagai bentuk di sekitar kita dengan lebih mudah. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat belajar matematika dan sampai jumpa.